Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sofyan Amri Vlog. Jadi video kali ini gue akan membahas tentang road trip atau short trip gue ke kawasan Kebon Teh Puncak yang ada di Gunung Mas. Jadi saat ini kita masih ada di jalur jalur Gadok Cisarua ya. Ini masih tetap di jalur biasa, sepi banget. Hampir bisa gue katakan ini sepi banget. Dan sebelum gue coba lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian tetap bisa mendapatkan video-video terbaru dari gue ya guys ya. Dan juga follow Instagram gue di Sofyan182 Amri. Kita masih ada di jalur atau di ruas jalur puncak. Ini masih tetap sepi ya. Jadi jalanan ini tuh benar-benar nggak terlihat ada kemacetan sama sekali dari pintu exit tol Gadok sampai dengan titik saat ini gue informasikan kepada kalian ya. Jadi jalurnya itu cenderung banget sepi. Kendaraan-kendaraan dari Jakarta juga lumayan mendominasi, tapi memang tidak sampai macet banget. Jadi jalur ini tuh kemarin bisa gue katakan benar-benar bebas hambatan guys. Jalurnya itu sebenarnya kalau tahu kayak gini sih mendingan bawa mobil ya, tapi karena emang gue nggak cek dulu trafficnya seperti apa di jalur puncak, hasilnya gue bawa motor aja. Tapi nggak apa-apa, cukup jalurnya cukup seru ya, perjalanan cukup seru juga dan nggak gimana-gimana, untungnya cerah. Oh iya, dan sebelah kiri ini adalah jalur alternatif dari Rainbow Hills ya, atau Bukit Pelangi Sentul. Jadi kalau kalian yang berangkatnya dari Jalan Raya Bogor, itu yang ambilnya itu ke Sentul, itu nanti keluarnya akan di jalur yang tadi. Dan ini kita masih ikuti jalur ini terus. Nanti jalur ini akan menempuh waktu kurang lebih ke atas itu ya, sekitar 20 menit lah ya, dengan pemandangan yang indah juga guys. Dan di sini sebelah kanan kita itu adalah jalur pengaman untuk kalian yang, atau amit-amit ya, untuk kendaraan yang remnya blong dari atas. Jadi menghindari kecelakaan fatal, itu dibuatkan jalur untuk antisipasi rem blong. Adanya di pinggir atau di tepi jalan ya. Ya kita masih ikuti jalan terus, nggak ada kemacetan, hampir sama sekali nggak ada kemacetan. Plat Jakarta juga masih mendominasi kalau gue lihat. Walaupun mendominasi tapi memang tidak terjadi penumpukan atau kemacetan sama sekali guys. Itu seperti saat ini gue lewatin, itu gue masih bisa dengan lancar melewati setiap mobil yang ada di depan atau di kanan kiri gue. Sepi banget jalanannya, hampir nggak pernah ada kemacetan sepanjang jalan yang gue temuin di sini. Oh ya, untuk kalian yang saat ini belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya tetap mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari gue guys. Kita masih lanjut ikuti jalur yang saat ini sedang kita lewatin. Sepi banget, asik jalanannya. Jarang nih puncak bisa ngelihat kondisi seperti ini trafficnya. Datang di weekend jalannya kayak gini, siapa yang nggak pengen kan? Gue juga kalau tahu dari awal kayak gini gak bakal bawa motor, pasti bawa mobil. Tapi karena memang ya kayak tadi yang gue bilang, gue nggak tahu, gue nggak ngecek dulu karena ini juga dadakan. Hasilnya ya kayak gini. Ketika sampai sini ya untung sih nggak hujan aja, sebenarnya udah untung. Kalau kesini hujan, aduh itu bete banget, apalagi kalau baru berangkat berhujan, kayaknya males, pengen putar balik aja rasanya. Untuk kalian yang biasa riding ke puncak, itu lebih asik mana guys? Lebih asik jalur utama atau lebih asik ketika kalian pilih jalur dalam, jalur belakang? Tolong isi di kolom komentar untuk kalian yang mau sharing tentang asiknya jalanan-jalanan yang biasa kalian tempuh ya, untuk kalian yang sering touring single atau solo touring atau touring yang bareng-bareng sama klub motor kalian, itu kalian lebih asik lewat mana biasanya? Tapi sepengalaman gue ya, kalau anak-anak klub itu mereka selalu punya referensi jalan sendiri.
mereka itu selalu punya referensi jalan yang biasanya tuh nggak umum. Contohnya gini, misalkan perginya nih kayak gue sekarang lewat jalur utama, nanti pulangnya pasti akan beda jalurnya. Gak tau kenapa tuh di setiap klub motor yang pernah gue gabungin selalu menerapkan cara-cara itu. Sederhananya sih mungkin ya untuk mencari ini ya, menghindari kebosanan dalam perjalanan. Oleh sebab itu si RC-nya ini selalu memilih atau selalu menerapkan 2 jalur di setiap kali perjalanan. Ya sebenarnya nggak semua klub sih, tapi kebetulan dari beberapa yang gue rasakan sih seperti itu. Tapi dampak baiknya itu adalah ya buat kita yang pertama, kita nggak tahu jalan, kita akan tahu jalan guys. Jadi jalur ini, oh ternyata bisa ke puncak, dan ternyata pulang lewat sini tuh bisa juga balik ke tempat kita. Intinya ada 2 jalan yang kita akan ketahui, yang akan kita jadikan referensi dengan tujuan yang sama. Sebenarnya sih itu. Jadi buat RC-RC yang tahu banget jalan, ini sih bener-bener bikin member-member yang ikut itu tuh termasuk gue ya, gue itu salah satu yang dulu nggak terlalu tahu banyak jalur tembus gitu ya. Tapi sejak diterapkannya cara-cara seperti itu oleh salah satu pihak klub motor, jadi ini menambah referensi perjalanan juga untuk pemilihan jalur, termasuk untuk gue sendiri. Oke, sampai saat ini di Cilember ya, ini udah lewat Cilember, ini nggak ada kemacetan juga. Jadi bener-bener hampir setengah perjalanan nih nggak kita temukan yang namanya kemacetan guys. Mungkin nanti ada macet di pasar Cisarua. Kalau itu sih memang ya udah nggak ada obat lah jalur itu tuh, karena emang pasar kan, jalur-jalur alternatif juga banyak keluar masuk gang yang keluarnya itu di titik pasar itu. Jadi alhasil kemacetan tuh udah nggak bisa dihindari. Oh iya, untuk kalian yang akan bertolak ke puncak ya, gue informasiin aja, ini untuk di kota Bogornya sendiri itu udah nggak ada pencegatan sama sekali. Maksudnya pemeriksaan ya. Kalau pencegatan polisi ada, tapi memang mereka nggak stop kita, mereka cuma mengatur lalu lintas, lebih ke mengatur lalu lintas, mengatur traffic, tapi tidak untuk mencegat, untuk pemeriksaan semacam surat-surat ya. Tidak seperti masa PPKM darurat yang lalu, itu kan kita pasti akan diberhentikan, kita akan ditanyakan dokumen-dokumen yang dibawa itu apa aja, apakah sudah sesuai dengan standar ketentuan PPKM darurat saat itu. Ya kalau memang misalkan gak sesuai, kita akan diputarbalikkan guys oleh petugas-petugas yang ada di pos jaga. Tapi so far sampai saat ini yang gue lakukan perjalanannya, tadi gue nggak menemukan adanya pos pencegatan yang memutarbalikkan si ridernya atau si pengendara kendaraan yang tidak membawa apa-apa. Contoh, gue nggak bawa apa-apa, tapi ya tetap bisa jalan kan, karena memang nggak ada yang namanya pos penyetopan atau pemeriksaan seperti itu. Jadi sudah dikategorikan aman. Buat kalian yang masih penasaran mau ke puncak itu aman atau enggak sih, jawabannya adalah sudah aman guys. Jadi nggak perlu lagi cari jalan-jalan tembus, nggak perlu lagi cari jalur alternatif, lewat jalur biasa aja. Gue ulang lagi, jalannya sudah aman ya. Sebelah kiri kita nih ada tempat diklat, gue lupa nih tempat diklat apa tuh, tapi dia itu tempatnya asik banget, viewnya langsung ke gunung, jadi mountain view gitu kayak Cimory. Atau mungkin Cimory itu terinspirasi dari tempat itu ya, nggak tahu juga sih. Sebelah kanan gua tadi ada tempat pusat oleh-oleh, lahan parkirnya lumayan gede juga, jadi buat kalian yang lagi tur pakai bis mungkin bisa parkir juga di situ. Nah ini dia nih pasar Cisarua yang nggak ada obatnya macetnya guys. Tapi ini sepertinya nggak terlalu macet juga ya. Oh ternyata nggak macet. Tadi gue kira tuh di sini tuh macet. Oh ternyata nggak terlalu macet. Iya bener kan, nggak macet ya. Cuma kayak gitu aja tuh. Cuma angkot-angkot doang. Dan oh iya sepi loh, asik.
Berarti yang benar-benar biasanya itu kalaupun memang nggak macet dari bawah, ini adalah salah satu titik yang macet. Nah di sini nih di Safari Garden. Biasanya di Royal Safari Garden ini sampai tikungan nanjak itu tuh kan ada exit pasar tuh ya. Itu macet banget tuh karena keluar masuk kendaraan. Nah seperti inilah tuh, cuma motor doang yang keluar. Ada di Pavesta, itu juga dari Cheese Factory. Nah di sini tuh biasanya stuck, mau jalur pada saat dibuka naik, saat turun itu macet banget. Parah sih ini tuh ke puncak bisa ketemu sama suasana kayak gini tuh bener-bener enak banget ya. Ditambah juga sekarang udah nggak ada pos pencegatan, lu nggak perlu repot bawa dokumen seperti kemarin. Gue sempet saat itu prepare pada saat ke puncak bawa hasil antigen. Jadi ke puncak aja gue harus bawa hasil antigen ya nggak apa-apa sih, protokol kesehatan kan. Jadi kita mau nggak mau memang harus mengikuti ketentuan yang berlaku supaya ya kalau emang lu mau mendapatkan hak lu untuk berlibur ya lu juga harus tahu lah yang namanya kewajiban apa aja yang harus lu penuhi untuk tetap bisa melakukan trip atau perjalanan untuk liburan singkat kalian. Meskipun itu hanya liburan singkat tapi tetap protokol kesehatan ya kalian jaga ya, kayak gitu. Apa ya, jalan ini tuh sepi banget, pokoknya nggak ada lagi sih selain gue bilang tuh alhamdulillah ya ke puncak nggak ada macet, nggak hujan, nggak panas. Ini nggak terik, asli nggak terik, sejuk banget. Pemandangannya lumayan sedikit tutup kabut ya untuk Gunung Kencana tuh. Di depan kita kan Gunung Kencana ya, itu nggak kelihatan atau samar ya karena emang sebagian sisi bukitnya itu sudah tertutup kabut. Jadi ya sendu aja sih ngeliatnya tuh kayak asik ya. Makanya tuh sebenarnya gue pengen banget ke Telaga Saat tadinya tuh. Jadi tujuan awal gue itu ke Telaga Saat guys sebetulnya. Tapi karena memang objek-objek wisata yang seperti itu ditutup semuanya, kayak Rindu Alam tuh ditutup, Telaga Saat tutup, Telaga Warna tutup. Ya gue mau kemana lagi, gue bilang kan ya udah hasilnya main di kebun teh aja. Karena itu memang nggak ada tutup nggak ada buka. Sebetulnya tuh kenapa nggak ada tutup nggak ada buka? Kebun teh itu tuh sebetulnya bukan objek wisata, itu tuh cuma penghias pinggir jalan. Yang pinggir jalannya itu ada tukang-tukang jualan ya kayak gitu. Nah itu dimanfaatkan tuh sama warga lokal. Dibuatlah seperti ajakan ayo sini nih foto-foto kayak gitu kan. Karena emang di dalamnya juga ada jasa foto gitu. Jasa foto itulah yang narik minat pengunjung ya untuk singgah, untuk berhenti. Tadinya itu cuma bisa berhenti di warung doang karena emang nggak ada pintu masuknya. Jadi pintu masuknya itu kita manjat border jalan. Jadi kita panjat sedikit, kita masuk ke dalam, ya udah kita nikmatin tuh yang namanya kebun teh di Gunung Mas itu. Ini bukan kebun teh Gunung Mas yang ada teh walininya ya, bukan itu. Jadi di maju lagi mungkin sekitar 100 atau 200 meter, sebelah kiri jalan itu yang ada pelebaran jalan. Nah di pelebaran jalan itulah kebun teh gue maksud. Itu nggak berbayar guys, gratis. Lu cuma bayar parkir aja 5.000 kalau untuk yang bawa motor, kalau mobil 10.000. Nah di dalamnya itu ya lu udah bebas mau ngelakuin apa aja, nggak akan kena ATM untuk masuk ke dalam. Jadi dalamnya itu juga banyak tukang foto gitu ya, tukang foto-foto yang menawarkan jasa foto pakai kamera mereka, nanti dikirimkan dalam bentuk soft copy. Jadi satu fotonya itu akan dikenakan biaya Rp5.000. Ya nanti tinggal gimana kalian aja lah negonya. Kalau gue sih tadi dapat 30.000, lumayan kan. Kalau mereka sih dari awal buka harganya satu foto itu yang ditransfer ke HP kalian nanti akan kena biaya sekitar Rp5.000. Itu kembali lagi nanti negosiasi kalian, dealnya seperti apa. Dan buat kalian yang baru nonton video gue ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk tetap dukung channel gue ini supaya channel gue bisa jauh lebih berkembang dan gue bisa lebih semangat lagi untuk memberikan informasi tentang kondisi-kondisi short trip beberapa kawasan wisata yang terdekat di kota Jakarta ya. Dari kota Jakarta maksud gue seperti itu. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ya, nggak jauh dari sini di depan kita itu ada hotel ya. Hotel yang
Ya lumayan sih, lumayan murah sih untuk kategori hotel di puncak, itu murah banget kalau untuk gua. Range-nya kalau kita cari di Traveloka itu sekitar 400 ribuan. Itu ada The Grand Hills Hotel Puncak. Waktu itu sih gue dapat harga 400 ribu ya. Cuma memang untuk vlognya nggak sempat gue rekam. Jadi itu tuh nggak sengaja aja kita nginep di sana. Jadi gue juga nggak bawa kamera atau apapun itu tentang gear untuk mendokumentasikan sesuatu. Jadi gue nggak ngevlog, tapi pengalaman yang gue dapetin di sana tuh oke lah hotelnya. Ya ini kita dikit lagi udah nggak jauh ya, dikit lagi kita akan sampai di lokasi yang akan gue tuju. Dan seperti biasa, aroma-aroma sejuknya puncak itu sudah mulai terasa di sini, di titik ini. Seperti sejuknya udara, dinginnya beda, anginnya juga udah mulai dingin, dan beberapa pegunungan-pegunungan yang ada di sekitar itu udah mulai nampak ya, udah mulai kelihatan jelas. Karena emang secara radius gue udah nggak terlalu jauh dari lokasi yang akan gue tuju. Di sini sudah di sini juga banyak ya hotel-hotel murah ya gitu ya, buat kalian-kalian yang mau hanya sekedar transit di Bogor atau di Puncak. Ini bisa langsung berhenti aja, karena emang di sini banyak banget nih, ada mamang-mamang villa ya, mamang-mamang villa yang identik banget sama center zaman dulu. Kalau malam-malam dia sorot muka kita sambil dia bilang villa A, tapi nggak nyorot ke muka juga bang. Nah sebelah kanan ini ada proyek untuk rest areanya Puncak. Jadi emang ini sampai sekarang ini belum dibuka. Dan di situ juga ada tugu baru ya, Tugu Puncak Bogor, Tugu Kujangnya Bogor, itu digunakan sebagai ikon identiknya dia. Nah, jadi kita juga nggak tahu nih kapan akan efektif dibuka atau di launching untuk rest area puncaknya sendiri. Keren banget sih tempatnya, modelnya kayak teras sharing gitu ya. Jadi dia mundak sampai atas. Ada beberapa kios-kios juga, kios-kios dagang ya sih. Tapi memang ya mudah-mudahan ntar udah mulai dibuka, itu bisa kita coba jajan di sana ya untuk lokasinya. Oke, ini udah nggak jauh dari Gunung Mas yang ada logo Teh Walininya. Nah jadi lokasi kita nih udah nggak jauh lagi nih guys. Hamparan sawahnya hampir sama seperti itu ya, hampir sama kayak gitu. Dan di situ juga tadi tuh ada lokasi wisata baru ya, namanya Mata Air Ciburial. Kalau kata si mamang-mamang yang parkirin motor gue di atas tuh, itu mata air baru katanya sih gitu. Gue juga baru dengar di Mata Air Ciburial. Mungkin kalian yang sudah tahu kalau itu sebenarnya udah lama ada dan mungkin bisa ngasih informasi, referensi tiket masuknya, mungkin bisa isi kolom komentar buat kalian yang udah pernah kesana ya. Ini tadi yang gue maksud, ada jalur pelebaran jalan yang digunakan sebagai tempat rest area motor ya. Kalau motor sih recommended, tapi kalau mobil jangan, karena emang ini bikin macet pasti. Itu di bawah adalah spot landingnya para layang Gantole yang ada di atas itu. Nah, katanya sih Mata Air Ciburial itu adanya di bawah itu, nggak jauh dari landing spotnya para layang Gantole. Pintu masuknya tadi ada di depannya Gunung Mas ya, kebun teh Gunung Mas, itu 100 meter lah. Kayaknya sebelumnya Gunung Mas, sebelah kiri jalan jalur ini 100 meter menuju ke Gunung Mas Teh Walini itu. Jadi sebelah kiri jalan nanti ada semacam gapura kecil, itu nanti juga ada pelangnya Mata Air Ciburial. Ya oke, ini dia lokasi yang gua maksud guys. Lokasinya itu seperti ini. Ini adalah proyek baru pelebaran jalan yang disulap menjadi rest area dadakan ya, sama mamang-mamang setempat. Dan spot fotografi yang gue maksud adalah di kiri jalan kita guys. Itu kan ada hamparan kebun teh yang lumayan luas ya. Nah gue tadinya mau ke atas, tapi karena memang gue inget setelah gue searching itu tutup, jadi akhirnya gue memutuskan untuk putar balik dan gue cari tempat parkir motor yang nggak terlalu jauh lah dari pintu masuk ya. Jadi karena kalau setelah gue coba sampai sini tuh pintu masuknya nggak ada,
Jadi mereka itu selalu nyaranin pintu masuknya itu adanya di bawah. Akhirnya gue putar balik lagi sampai ketemu ke pintu masuknya kebun teh ini guys. Di seberangnya juga ada kebun teh, tapi itu nggak terlalu ramai pengunjung ya. Jadi pengunjungnya saat ini yang lagi ramai banget untuk berfoto atau bersuah foto ya di kebun teh yang ada di bawah sini. Makanya tadi gue putusin untuk parkir di pinggir jalan situ kembali, atau gue putar balik lagi motor gue dan gue pilih lokasi parkir di sini karena itu di depan gue banget adalah akses jalan masuk yang gue maksud tuh. Dia kasih kayak semacam papan gitu ya untuk melempati. Jadi ini adalah jalur yang kita gunakan untuk menuju ke kebun teh ini ya. Ini sebenarnya sih masih kebun teh Gunung Mas kalau kata si Akang ya. Oke, sekarang gue mau nikmatin dulu kebun tehnya, udara sejuknya, dan mau cari tempat-tempat buat bermain karena gue bawa si bocil ini seneng banget ini diajak ke sini main-main daun-daunan. Mudah-mudahan aja ntar pulang nggak bawa ulet ya dek. Dia seneng banget ini main-main di sini, udah kayak main di labirin, tapi labirinnya ini labirin yang alami ya. Si kakak gue nggak tahu deh dia kemana nih si kakak. Luas banget hamparan kebun tehnya guys, hijau banget. Jadi ini bener-bener kayak masih aktif ya. Masih aktif dalam artian kebun tehnya itu sebenarnya masih dipergunakan sebagai teh yang produktif, daun teh yang produktif yang masih dipetik gitu sama si teteh-teteh yang ada di sekitar puncak ini. Tapi untuk saat ini gue nggak ngelihat adanya si pemetik teh ya. Bisa kalian lihat sendiri hamparan kebun tehnya luas banget, hijaunya itu menyegarkan mata banget ya. Jadi kalau kalian yang mau green therapy cocok banget kesini. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini ya. Sebelumnya terima kasih sudah mau menonton video gua, sudah mensupport video gua, channel gua selama ini atau sejauh ini. Gue coba akan lanjut lagi main sama si kerucil ini dulu. Dan buat kalian yang belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya kalian tetap mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari gue ya guys ya. Oke, gue mau coba nikmatin dulu segernya lokasi saat ini, dan gue mau explore lagi sampai ke bawah, mau lihat-lihat juga ya. Oke, gue Sofyan Amri pamit. See you next time. Assalamualaikum.